Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, fokusnya harusnya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah fokus pada diri kita sendiri, artinya kita tuh masih butuh dimatikan, perlu dimatikan daging kita. Segala sesuatu harusnya untuk Tuhan dalam segala hal. Tuhan gak tertarik dengan apa yang kita perbuat. Tuhan gak tertarik dengan apa yang kita lakukan. Tuhan lebih tertarik kenapa kita melakukannya. Ada apa di baliknya? Motivasi yang tersembunyi di dalam batin kita itu apa? Apa kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kita sendiri, tujuannya untuk kita sendiri, atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Kita terlibat banyak pelayanan, kita jadi hamba Tuhan. Jadi apapun juga lah, profesi apapun juga kita lakukan. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Untuk fokusnya pada diri sendiri atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, tujuannya untuk nama Tuhan dipermuliakan, kita melakukan segala sesuatu itu dengan hati-hati, nggak sembrono, nggak sembarangan. Kita menjadi orang yang bertindak hati-hati sekali, supaya nama Tuhan itu tetap dipermuliakan, supaya nama Tuhan itu tetap ditinggikan. Tapi banyak orang melakukan segala sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Dia nggak fokus kepada pribadi Tuhan. Dia nggak peduli nama Tuhan ditinggikan atau tidak. Malahkan nama Tuhan malah dihina, tidak dipermuliakan, tidak peduli. Orang yang fokus pada dirinya sendiri. Di Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu, hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, atau apapun namanya, segala sesuatu itu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Fokusnya pada Yesus, pada pribadi Yesus sendiri. Tapi banyak orang fokus pada dirinya sendiri. Tidak heran ya, orang fokus pada dirinya sendiri itu, dia nggak peduli dengan tujuan Tuhan, dia nggak peduli dengan orang sekitarnya, dia nggak peduli dengan apapun, yang penting fokusnya pada diri sendiri. Padahal seseorang yang mengalami Tuhan dan bertumbuh di dalam Kristus, semakin mengenal Tuhan, harusnya semakin mati terhadap diri sendiri. Kalau kita belum mati terhadap diri sendiri, kita akan dikontrol oleh emosi, hawa nafsu, keinginan, dan semua perilaku jahat kita yang akan mengontrol dan mengendalikan. Ujungnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kita mau lihat kedalaman batin kita sendiri. Sebenarnya kita itu seperti apa sih di hadapan Tuhan? Atau benar kita ini masih dikontrol oleh ego dan hawa nafsu kita, dikontrol dengan emosi, dikontrol dengan amarah, dikontrol dengan hawa nafsu, dikontrol dengan semua nih yang pusatnya pada aku, diriku, dan saya. Atau benar sudah dikontrol, dikendalikan Roh Kudus, sehingga tindakan, ucapan, perbuatan kita itu benar-benar seperti yang Tuhan mau, seperti yang Roh Kudus mau, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Lihat saja sampai kedalaman batin kita. Lihat dari praktek hidup kita mencerminkan apa? Apa benar nama Tuhan dipermuliakan? Atau masih banyak hal yang buruk dan jahat yang seringkali malah kita lakukan dan melukai hati Tuhan dan melukai banyak orang di sekitar kita. Dengerin baik-baik. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Kalau kita sadar ini saja, kita akan menjadi orang yang rendah hati loh. Kita nggak bisa membanggakan diri. Tapi banyak orang membanggakan dirinya. Pingin orang lain fokus pada dirinya sendiri. Fokus pada semua yang dilakukan, pencapaiannya. Orang pingin memuji dia dan mengagung-agungkan dia. Bayangkan, bisa tepuk dada dan membanggakan diri. Lihat semua pencapaian. Lihat semua yang kumiliki. Lihat nih, apa yang Tuhan kerjakan dalam diriku. Orang itu semakin kenal Tuhan, itu semakin rendah hati. Kalau orang ngakunya kenal Tuhan tambah tinggi hati, orang itu nggak kenal Tuhan. Belum mengalami Tuhan dan belum kenal Tuhan. Kalau engkau hari ini masih sombong, belagu, sok bener, sok hebat, sok sukses, berhasil, merasa orang harus fokus pada dirimu sendiri, engkau perlu mati. Perlu mati daging, pikul salib sangkal diri. Mati terhadap dirimu sendiri. Kalau kita nggak mati terhadap diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang ego, sombong, belagu, sok bener, sok hebat. Bahkan kita nggak peduli dan nggak lagi dengan Roh Kudus. Mau nyakitin hati Tuhan atau tidak, nggak peduli lagi. Yang penting fokusnya pada diri sendiri. Kalau kita bisa fokus seperti itu, sebenarnya kita ini udah jauh, jatuh
sudah terjebak dengan semua tipu daya setan. Kalau kita nggak sadar diri, ujung hidup kita akan hancur. Ujung hidup kita akan mengalami kehancuran. Dan nama Tuhan tidak lagi dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita mau lihat sampai kedalaman batin kita sendiri. Segala sesuatu yang kita kerjakan selama ini, segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita lakukan, benar nggak semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Benar nggak? Atau hanya sekedar kita lakukan segala sesuatu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Di Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia loh. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun itu, pekerjaan, bisnis, pelayanan, doa, nolong orang, bangun usaha, apapun juga, profesi, jabatan, pekerjaan kita, apapun itu namanya, kalau kita mau lakukan, kita harus lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bayangin kalau kita lakukan dengan segenap hati, artinya dengan tulus, dengan kemurnian hati, dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bayangin nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan yang sekedar untuk dilihat manusia, pelayanan itu kalau dilihat pemimpin saja jadi capek. Makanya banyak pengerja, banyak jemaat tuh cari muka kepada gembalanya. Karena apa? Pingin dilihat gembalanya. Karena pingin melakukan sesuatu supaya dipuji oleh pemimpinnya. Salah. Kalau kamu hanya ngejar seperti itu, nanti malah mengecewakan Tuhan, mengecewakan hidupmu sendiri. Kalau kita mau melakukan, diberi tanggung jawab apapun juga, mau pelayanan, mau pekerjaan, mau bisnis, mau usaha, mau jabatan, mau profesi apapun, kita lakukan untuk Tuhan, seperti melakukannya untuk Tuhan. Jadi the best yang bisa kita lakukan dengan kemurnian, ketulusan, dengan kesungguhan dan tanggung jawab, kita lakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan akan lihat. Bukankah prinsip kerajaan Allah, kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita melakukan hanya untuk diri sendiri, untuk dilihat orang, untuk dilihat pemimpin, untuk dilihat bos, kamu melakukannya nggak sepenuh hati. Hasilnya pun juga tidak sepenuhnya. Tetapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, seperti melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita berusaha the best yang bisa kita mampu lakukan dan kerjakan, kita lakukan yang terbaik, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Banyak orang fokus pada melakukannya untuk orang lain, supaya dipuji orang lain, supaya dilihat bosnya, dilihat pemimpinnya, dilihat gembalanya. Oh, dia lo bener ya, jadi jemaat yang setia, dia pengerja yang baik. Kalau hanya dapat pujian dari orang saja, lelah, capek nanti. Kalau kita ini ingin dapat pujian dari manusia, lelah. Nanti kalau orang manusia nggak puji, pemimpinmu nggak puji, bosmu nggak puji, kamu kecewa, kamu capek dan lelah. Bagian kita ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tulus hati. Kita mau melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun itu kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita itu sungguh-sungguh hidup kita ini kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita nggak mau main-main lagi. Kalau kita sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita mau berjalan, bersikap, bertindak, dan apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua tindakan kita, ucapan kita, apapun itu hanya untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Motivasi kita pun tambah hari tambah murni. Orang kenal Tuhan itu motivasinya tambah hari tambah kudus, tambah suci. Yang dipusatkan hanya pada kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Orang yang semakin kenal Tuhan, orang yang semakin mengalami hubungan dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidupnya dekat dengan Tuhan itu mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap ego dan hawa nafsu, sehingga hidupnya bukan fokus pada dirinya sendiri, tapi fokusnya sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau punya hamba Tuhan atau gembala atau pendeta atau apapun namanya, kalau hanya menarik hidupmu pada dia, bukan kepada Tuhan, tinggalkan. Hamba Tuhan yang benar adalah membawa jemaatnya untuk dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan pribadinya. Kalau dekat dengan pribadinya itu tandanya punya motivasi busuk, motivasi jahat. Paling ujung-ujungnya hanya minta persembahan, minta duit. Kalau sudah seperti itu, tinggalkan. Ini orang-orang penyesat nih. Ini orang yang nggak benar motivasinya. Buat apa?
kita ini dekat dengan manusia, kita butuh dekat dengan Tuhan. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, Tuhan akan koneksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan, kemanapun kita pergi, kita akan jadi berkat. Tuhan tuh mau pakai hidup kita. Tuhan mau dapatin hati kita ini semakin hari semakin benar. Kalau Tuhan dapati hati kita semakin hari semakin benar, Tuhan akan percayakan banyak hal yang Tuhan akan limpahkan ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya berdoa, motivasi hati kita ini semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Semakin kudus, semakin murni. Karena semakin kesini, semakin kita kenal Tuhan. Semakin kita berjalan bersama Tuhan. Semakin kita banyak dengar firman, dengar khotbah, dengar pengajaran. Harusnya hidup kita ini semakin kudus, semakin murni, semakin suci. Bukan semakin liar, semakin sembrono. Saya temuin banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun di gereja. Sudah terlibat pelayanan, bahkan ngerti firman Tuhan, bahkan sekolah tinggi, punya gelar tinggi. Tetapi karakternya tetap buruk, sikapnya tetap jelek, motivasinya tetap jahat. Kenapa? Karena mata hatinya dibutakan. Hanya untuk kepentingannya sendiri, untuk ketenarannya sendiri, untuk kepuasannya sendiri. Yang kita fokuskan itu Tuhan. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Kalau Tuhan jadi utama dan terutama dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, harus menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita mau ambil, keputusan apapun, kita harus pikirkan, ini menyenangkan Tuhan apa tidak? Ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Kita tidak mau bertindak sembarangan. Kita nggak mau bertindak sembrono. Sehingga hidup kita tambah hari dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 13 ayat 20 mulai. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Perhatikan ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Tuhan sendiri akan perlengkapin kita dengan segala sesuatu yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita. Tuhan akan kerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang di dalam kita ini untuk kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Jadi kemuliaan itu harusnya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan akan kerjakan. Makanya Tuhan akan beresin yang di dalam, yang busuk di dalam hati kita ini. Semakin kita belajar firman yang kita mengerti itu akan membersihkan semua yang busuk di dalam diri kita. Apapun itu, motivasi, kemauan, cita-cita, atau apapun lah namanya, yang busuk, yang tidak berkenan di dalam Tuhan itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan akan cabut sampai ke akar-akarnya kalau kita merelakan. Tuhan mau bersihkan, Tuhan mau kuduskan, Tuhan mau sucikan. Tuhan akan bawa kita terus tambah hari. Semakin hidup kita ini melakukan kehendaknya tepat seperti yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan apapun yang Tuhan mau, hidup kita ini akan mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita ini melakukan kehendak kita, kemauan kita, belum tentu apa yang kita kerjakan dan lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan. Jadi hidup kita hari ini harusnya berjalan dalam kehendak Tuhan. Nah, orang kalau berjalan dalam kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam hidupnya. Kita ini hancur, kita ini kacau, kita ini ketemu problem karena kita ini melakukan kehendak kita sendiri. Tanpa peduli Tuhan, tanpa izinkan Tuhan melakukan segala sesuatu, kita bertindak, kita ngambil keputusan semau kita sendiri. Ujungnya pasti ketemu problem dan masalah. Nah, mulai hari ini kita itu mau belajar menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Tapi pada kenyataannya itu ayat hanya sekedar dibaca, tidak dihidupin. Kalau hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku, artinya kita itu menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita itu belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mati terhadap diri kita sendiri dan menyerah sepenuhnya untuk Kristus. Semakin hari hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semua tindakan, sikap, perbuatan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin hari hidup kita itu memberi diri dipimpin oleh Tuhan.
Nah, orang yang memberi diri dipimpin Tuhan, artinya memberi hatinya dibentuk Tuhan. Melembutkan hatinya diproses Tuhan. Lewat semua kejadian, lewat semua masalah, semua yang dialami, dia belajar untuk belajar berubah, bertindak, bersikap seperti yang Tuhan mau. Tapi banyakkan orang kan nggak mau. Dia merasa hebat buat dirinya sendiri, merasa bisa, apalagi punya pengalaman, apalagi punya kemampuan, apalagi punya kepandaian, punya uang, segala sesuatu, sehingga bisa ngambil keputusan semaunya sendiri. Dia nggak peduli lagi dengan Tuhan. Padahal Tuhan harusnya yang memimpin, yang mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Tuhan yang memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang ilahi untuk kita bisa mengerjakan kehendak-Nya dan untuk memuliakan nama-Nya. Harusnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Kemana kita pergi ya, orang itu akan diberkati loh. Orang itu akan diberkati. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi real dalam kehidupan kita. Transparan dan terang-terangan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan itu memancar dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau lihat dari semua tindakan, semua apapun yang kita kerjakan, sungguh benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, atau kita fokus pada keuntungan diri kita sendiri. Kalau semakin kita mati terhadap Kristus, mati terhadap diri sendiri, semakin kehendak Tuhan yang harusnya nyata dalam kehidupan kita. Semua motivasi kita mulai dimurnikan. Semua tujuan hidup kita mulai dimurnikan. Hidup kita itu semakin hari itu semakin mencerminkan real kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui tindakan, ucapan, perbuatan kita. Orang bisa melihat benar-benar Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau hari ini orang itu masih tersandung dengan hidup kita, masih bermasalah dengan hidup kita, masih kita jadi batu sandungan bagi orang di sekitar hidup kita. Artinya kita perlu belajar koreksi diri sampai kedalaman batin kita. Supaya didapatin hati kita ini benar. Didapatin hati kita ini kudus, suci. Dan semakin diubahkan Tuhan. Ketika kita makin diubahkan Tuhan, orang di sekitarmu akan menikmatin Tuhan yang manifestasi melalui hidupmu. Motivasi kita terutama ini harus dimurnikan banget. Karena motivasi ini menyangkut dengan hawa nafsu dan keinginan kita, cita-cita kita. Banyak orang ingin diakuin orang lain bahwa dia adalah orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang dipakai Tuhan, orang yang diurapin Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita hanya ngejar pengakuan manusia, kita nanti jadi tinggi hati, jadi sombong, jadi belagu, jadi keras kepala, nggak peduli lagi dengan orang sekitarmu. Mau orang itu terluka, nggak peduli. Yang penting adalah dirimu sendiri. Kalau udah seperti itu, sebenarnya kita ini udah jatuh di dalam dosa. Tanpa kita sadarin, kita udah ditipu daya setan. Fokus pada diri sendiri, bukan pada kehendak Tuhan. Ujungnya kalau kita fokus pada diri sendiri, ujung dari akhir perjalanan hidupmu akan melenceng jauh. Kelihatannya sih hari ini melencengnya sedikit, hanya motivasi saja, hanya keinginan saja. Tapi nanti kalau ditarik ulur, melencengnya akan semakin jauh. Bukan lagi pada destinasi ilahi, bukan lagi pada tujuan ilahi, pada tujuan kedagingan dan hawa nafsu kita. Semakin kenal Tuhan, kita belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita, menaklukkannya kepada pusat kehendak Tuhan. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap egomu, mati terhadap emosimu, mati terhadap cita-citamu sendiri, mati terhadap hawa nafsumu, mati terhadap engkau pingin dipuji dan dihormatin orang lain. Dapat pengakuan, dapat pujian, dapat penghormatan dari orang lain. Dengerin baik-baik. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita itu tidak berhak mengambil kemuliaan buat diri kita sendiri. Kita itu nggak punya hak apa-apa. Karena segala sesuatu itu semuanya disediakan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sadar dengan hal ini saja, bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini itu sumbernya dari Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Dan Tuhan tetap kerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Harusnya untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi kita tanpa sadar kita mencuri untuk kemuliaan diri kita sendiri. Harusnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kalau kita mencuri kemuliaan untuk diri kita sendiri, nanti kita menjadi orang yang membanggakan diri. Tanpa sadar kita sombong dan tinggi hati. Kita bisa memandang rendah orang lain, memandang remeh orang lain. Bukankah kita sudah jatuh dalam dosa dan pelanggaran? Kita mau hidup diubahkan Tuhan dalam segala sisi kehidupan kita. Motivasi hati kita, cita-cita kita, kemurnian kita, tujuan hidup kita, apapun itu namanya yang dalam diri kita ini harus semakin dimurnikan, harus semakin disucikan, harus semakin terus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan izinkan apapun dalam dirimu yang menguasai dan mengontrol mengendalikan kecuali Roh Kudus. Kalau enggak, hidup kita akan menjadi orang yang enggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita hari tambah hari itu harusnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa bahwa Ibu suatu hari didapatin hidupmu tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan. Sampai hari ini pun saya mengejar perkenanan Tuhan. Sehingga semua tindakan, pelayanan, pekerjaan, usaha atau apapun yang saya perbuat, saya lakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Bukan untuk kepentingan saya sendiri. Bukan untuk keakuan saya sendiri. Saya harus mati terhadap diri saya sendiri. Waktu kita mau belajar mematikan keinginan dan menaklukkan pada pusat kehendak Tuhan, semakin hari kita harus masuk dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita beri hati kita untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memberi hati kita untuk Tuhan kalau kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berdoanya rutinitas, kita nggak membangun keintiman, kita nggak mau mengerti isi hati Tuhan, bagaimana mungkin? Orang yang tidak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, orang itu tambah hari tambah pusatnya pada diri sendiri, bukan pada Tuhan. Nanti ujung-ujungnya kalau pencapaiannya tidak tercapai, keinginannya tidak tercapai, akhirnya kecewa. Yang disalahin siapa? Tuhan. Yang disalahin siapa? Orang di sekitarnya. Tapi kita ini kalau semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin membangun keintiman dengan Tuhan, semakin sadar pada diri kita sendiri bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, semakin kita itu menjadi orang yang rendah hati, semakin menjadi orang yang bergantung sepenuhnya hidup kita sama Tuhan. Kita nggak mau sembarangan lagi, kita nggak mau menyombongkan diri, kita nggak mau melakukan segala sesuatu untuk membanggakan diri bahwa semuanya yang dilakukan yang dicapai karena kekuatannya. Tidak lagi. Tapi kita semakin memiliki sikap yang rendah hati, semakin memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau kita hari ini memiliki sikap hati yang seperti ini, hidupmu akan semakin dipakai Tuhan, dipercayakan hal besar, dipromosi Tuhan, diberikan hikmat, pengertian, pewahyuan. Karena didapati menjadi orang yang bisa dipercaya. Tapi hari ini banyak hamba Tuhan, sombongnya bukan main, bukan lagi hamba, melainkan Tuhan. Segala sesuatu harus dapat fasilitas yang terbaik, harus dilayani, harus dihormati. Padahal kita ini sebenarnya hamba, bukan siapa-siapa dulunya. Hanya ada kemuliaan Tuhan, hanya ada dari Tuhan, hanya dipakai Tuhan aja mulai lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Dulunya bukan siapa-siapa, ketika mulai diberkatin, mulai orang lupa diri, sombong semuanya karena pencapaiannya, karena usahanya. Dan lupa dengan semua itu bahwa kasih karunia Tuhan yang semuanya yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Sehingga dia membanggakan diri dan sombong, menganggap rendah orang lain. Kita semakin kenal Tuhan, semakin ngalami Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, kita sadar diri kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Hanya kasih karunia Tuhan, hanya kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jangan menjadi orang yang lupa diri, lupa dari mana kamu berada. Sadar diri, kita ini bukan siapa-siapa. Dulu bukan siapa-siapa. Bahkan kita dulu orang bejat, rusak, orang berdosa. Sekarang dipakai Tuhan, sekarang punya gelar hamba Tuhan, sekarang punya gelar jadi orang yang suka memberi aja udah sombong belagu, tinggi hati. Bagaimana mungkin didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Yang kita kejar bukan perkenanan manusia. Yang kita kejar bukan pujian dari manusia, tapi yang dari Tuhan kok. Ketika pingin kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang di dalam kita ini yang penting, yang harus dikuduskan, yang harus disucikan, yang di dalam hati kita ini, yang harus semakin didapatin menjadi
berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Beda dengan orang yang mengejar perkenanan manusia. Dia bisa melakukan kelihatannya hebat di depan manusia. Kelihatannya hebat, padahal hanya untuk meninggikan diri dan menyombongkan diri. Bapak Ibu, kita mau koreksi sampai kedalaman batin kita ini. Setiap hari, izinkan Roh Kudus mengkoreksi hatimu sampai kedalaman hatimu. Supaya didapatin kita itu berjalan di dalam tracknya Tuhan loh. Berjalan dalam pusat kehendaknya Tuhan. Bukan liar, bukan sembarangan, bukan sembrono, bukan ngawur. Tapi berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Tindakan kita, perbuatan kita, hanya untuk mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Hanya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tindakan, ucapan, dan perbuatan kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita ini sendiri, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, dagingmu yang ngontrol dan mengendalikan. Kau menjadi orang yang aneh. Orang Kristen sih, ngakunya anak Tuhan, tapi kelakuannya seperti setan. Perbuatan seperti orang dunia. Mulutnya jahat. Karakternya buruk. Jadi batu sandungan, nyakitin orang lain. Tapi ngomongnya firman Tuhan, palsu kehidupannya. Kekristenannya palsu, di luar saja. Tapi yang di dalamnya busuk, jahat, munafik. Hanya nyakitin orang lain dan nyakitin hati Tuhan. Tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita mau hidup transparan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang di dalam hati kita ini semakin hari semakin kudus, semakin berkenan, semakin hari semakin didapatin sempurna seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam segala hal. Karena kita melakukan segala sesuatu. Mau dilihat bosmu, mau dilihat pemimpinmu, mau lihat di gembalamu, mau dilihat siapapun juga. Atau nggak dilihat atau nggak diperhatikan. Kita tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Bekerja dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kenapa sih Tuhan kadang nggak promosi kita? Kenapa Tuhan nggak bawa kita lewat proses peninggian? Tuhan nggak angkat kita, Tuhan nggak berkatin kita. Karena kita kadang nggak bisa didapati menjadi orang yang bisa dipercaya. Melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Kalau kita ini dapat dipercaya, pasti Tuhan akan bawa terus. Hidup kita mempermuliakan namanya. Hidup kita meninggikan namanya. Karena kita menjadi orang yang didapatin menyenangkan hati Tuhan. Hari ini belajar memberi hati dan memberi hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun jabatanmu, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu. Kita mau beri hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk nyenengin hati Tuhan. Bukan yang lain. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita. Ujungnya akan membawa kebinasaan. Tidak ada gunanya sama sekali. Beri hati sepenuhnya untuk Tuhan. Lakukan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar menjadi orang yang rendah hati dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam setiap tindakan, perbuatan, sikap kita. Mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Amin. Belajar pikul salib sanggal diri mati daging. Matikan semua ego dan hawa nafsumu. Amarahmu dan tinggi hatimu. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Dan Tuhan akan ubah. Sekalipun prosesnya menyakitkan. Sekalipun proses itu tidak enak. Tapi ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini menempel terpahat dalam loh batin kami. Firman menjadi kehidupan. Berkati kami semuanya Tuhan. Dapatin hati kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka semuanya. Mereka menjadi orang-orang yang didapati menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Seumur hidupnya menjadi orang kesayangan Tuhan dan dipercayakan perkara-perkara ilahi. Tuhan, terus bentuk dan proses. Ajarin pikul salib sanggal diri mati daging. Supaya hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh. Sehat seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.